Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurini Hayafik Malestari dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, izinkan saya menyampaikan mengenai strategi inovatif dalam pembelajaran istimak dan kalam bagi siswa MI. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai strategi inovatif dalam pembelajaran istimak saja. Adapun strategi inovatif dalam pembelajaran istimak yang nanti akan saya sampaikan ada dua, yakni yang pertama, strategi ta'lim muta'awin, dan yang kedua, strategi istimak al-musykilat. Baik, langsung saja. Yang pertama ini adalah profil saya. Nama saya Nurini Hayafik Malestari dengan NIM 060107230014. Pada video kali ini merupakan bentuk tugas UTS dari mata kuliah pembelajaran bahasa Arab MI atau SD yang diampu oleh Bapak Dr. Taufik Siroj, MPDI. Baik, langsung saja. Yang pertama yakni strategi taklim muta'awin dalam pembelajaran istimak. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menyajikan 3 subbab. Yang pertama, pengertian dan tujuan dari strategi taklim muta'awin. Yang kedua, langkah-langkah strategi taklim muta'awin. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan strategi taklim muta'awin. Baik, yang pertama ada pengertian dan tujuan strategi taklim muta'awin. Strategi taklim muta'awin adalah strategi pembelajaran yang melibatkan kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil. Strategi ini digunakan untuk mengetahui cara yang paling efektif dan inovatif bagi pemahaman peserta didik. Strategi ini paling efektif dan berdaya untuk mengetahui hasil pemahaman siswa. Nah, secara umum, strategi ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kesempatan kepada peserta didik untuk saling berbagi dan bertukar hasil belajar dari materi yang sama dengan cara yang berbeda dengan membandingkan catatan hasil belajar dari masing-masing peserta didik. Nah, adapun langkah-langkah dari strategi taklim muta'awin ini adalah yang pertama, siswa dibagi menjadi 2 kelompok dan dipisahkan dalam 2 tempat yang terpisah. Kemudian yang kedua, guru membacakan dan menjelaskan teks yang diajarkan secara bergantian dan dengan bahasa yang berbeda atau menggunakan cara yang berbeda. Kemudian selanjutnya, setelah selesai siswa dikumpulkan dan masing-masing dari anggota kelompok 1 itu diminta untuk memilih pasangan dari anggota kelompok 2. Terakhir, masing-masing pasangan kemudian diminta untuk menggabungkan hasil belajar atau membandingkan hasil belajar sehingga nanti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru seputar isi teks. Nah, adapun kelebihan dari strategi taklim muta'awin ini adalah yang pertama, mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu memperkuat pengetahuan yang ada dalam diri siswa. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial dan berkomunikasi siswa. Nah, adapun kekurangan dari strategi taklim muta'awin ini sendiri adalah yang pertama, ketidakmerataan kemampuan. Karena pasti dalam tiap kelompok itu berbeda-beda ya kemampuannya. Jadi hal tersebut merupakan menjadi salah satu kekurangan bagi strategi ini sehingga strategi ini tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Kemudian timbulnya dampak negatif dari dinamika kelompok. Karena ketidakmerataan kemampuan tersebut, kemungkinan siswa yang lebih aktif atau lebih bisa itu bisa melakukan semacam perundungan terhadap siswa lain yang ternyata kurang mampu dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, ketergantungan berlebih terhadap teman sekelas. Nah, biasanya karena ketidakmerataan kemampuan ini ada yang lebih aktif atau lebih pandai
Nah, kemudian ada yang em, tidak aktif anaknya, hanya diam saja ataupun ternyata kurang bisa dalam pembelajaran. Nah, hal ini siswa yang kurang aktif ini atau yang tidak aktif ini tuh bisa em, memiliki rasa bergantung terhadap teman sekelasnya sehingga dia tidak bisa melakukan atau mengerjakan tugas sendiri. Nah, kemudian untuk strategi selanjutnya adalah strategi istima al-mushkilat dalam belajar istima. Nah, strategi ini sama dengan strategi yang sebelumnya, ada 3 subbab, yakni yang pertama pengertian dan tujuan strategi istima al-mushkilat, yang kedua langkah-langkah strategi istima al-mushkilat, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan strategi istima al-mushkilat. Baik, yang pertama ada pengertian dan tujuan dari strategi istima al-mushkilat. Istilah istima dalam bahasa Arab berarti mendengarkan, dan mushkilat berarti masalah atau tantangan. Jadi, strategi istima al-mushkilat adalah strategi yang mengacu pada mendengarkan masalah. Nah, strategi ini itu bertujuan untuk mengatasi masalah dalam belajaran keterampilan menyimak atau istima di kalangan siswa. Strategi ini adalah untuk meningkatkan rasa empati peserta didik terhadap peserta didik lainnya. Peserta didik dapat memahami apa yang dialami oleh peserta didik lainnya dan memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dari strategi istima al-mushkilat ini. Yang pertama, peserta didik diminta untuk berpasangan. Ini opsional. Bisa gurunya yang menentukan atau bahkan peserta didiknya yang memilih sendiri teman pasangannya. Kemudian yang kedua, peserta didik diminta untuk menyampaikan problem, masalah atau keluh kesah yang dihadapi kepada pasangannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, secara bergantian mereka diminta untuk menyimak masalah yang disampaikan oleh pasangannya, kemudian mencatat sekaligus memberikan solusi, menemukan solusi dari masalah yang telah disampaikan oleh pasangannya. Yang keempat, hasil penulisan tersebut yang sudah dicatat kemudian ditukar dengan peserta didik yang lain melalui sistem cross-check atau pengecekan kembali. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari strategi istima al-mushkilat. Yang pertama adalah meningkatkan empati dan pemahaman sosial dalam diri peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Dan yang terakhir, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara yang fakta atau yang nyata dan yang opini atau pendapat. Selanjutnya ada kekurangan dari strategi istima al-mushkilat sendiri. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Biasanya dalam pembelajaran itu sudah ditentukan alokasi waktunya. Nah, karena alokasi waktu yang terbatas, itu bisa saja membuat strategi istima al-mushkilat ini itu tidak berjalan semaksimal mungkin. Karena strategi ini membutuhkan waktu yang lebih lama, waktu yang lama. Kemudian yang kedua, memerlukan fasilitator atau guru yang terampil. Dan yang terakhir, kemungkinan masalah yang diangkat dalam diskusi antar peserta didik itu bisa saja terlalu sensitif. Baik, usai sudah penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa mengenai strategi inovatif dalam pembelajaran istimak dan kalam bagi siswa MI atau SD. Nah, tadi saya menjelaskan mengenai strategi pembelajaran istimak, yakni ada yang pertama strategi taklim muta'awin dan yang kedua ada strategi istimak al-mushkilat. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.